Apa kabar semua teman-teman di Indonesia dan sekitarnya? Hari ini saya dengan Mama lagi, teman-teman. Kemanapun saya pergi, maka Mama ada di situ. Well, hari ini hari sibuk. Suami saya baru telepon. Dia minta supaya saya pergi untuk membayar bill. Ya, begitulah kehidupan di Amerika Serikat. Kita harus mengerjakan segala sesuatu sendiri. Kita tidak ada orang yang disuruh-suruh. Jadi kita harus melakukannya. Bagaimana sukar sulitnya hidup di Amerika Serikat. Ada sukanya, ada dukanya. Ada gampangnya, ada sukarnya juga, ada sulitnya juga. So, saya mau mengajak teman-teman untuk pergi. Kita bayar bill di sini, itu bisa di kantor, tapi kalau di kantor nanti kita menunggu antrian. Dan saya memilih untuk pergi ke supermarket. Jadi ada supermarket namanya Walmart. Itu dia ada di mana-mana. Dia ada di seluruh Amerika. Jadi kemanapun Anda pergi di Amerika Serikat pasti ada Walmart. Saya mau pergi ke Walmart. Ikuti saya jalan-jalan sambil bercerita tentang suka duka hidup merantau di Amerika Serikat. Yuk! Nah teman-teman, ini kita sudah mau sampai di tempat parkir Walmart. Itu supermarket Walmart dengan tempat parkirnya yang super lebar. Karena di sini kalau tidak ada tempat parkir yang super lebar tidak bisa membuka supermarket, teman-teman. Tidak akan ada dapat izin. Jadi kalau Anda mau buka supermarket di Amerika Serikat, carilah tanah yang luas sehingga tempat parkirnya kadang-kadang harus lebih besar daripada supermarket. Itu yang terpenting. Semuanya di atas aturan. Nah, saya sudah parkir mobil, teman-teman. Saya akan pergi membayar bil-bil dan begitulah nasib saya hari ini. Tadi saya sibuk antar kucing ke dokter. Kucing saya giginya keropos, jadi saya antar kucing ke dokter, tapi saya tidak sempat bikin video. Setelah pulang, saya masak. Dan sebelum masak selesai, suami saya sudah menelpon saya, minta saya untuk bayar bil karena dia pulang kerja terlambat hari ini. So, saya harus bayar bil. Jadi perempuan yang tinggal di Amerika Serikat, dulunya saya berpikir kita akan menjadi tuan putri di sini. Ternyata tidak, teman-teman. You are a slave. Kita kayak babu. Yuk ikuti saya. Jadi teman-teman, saya dan Mama sementara berjalan mau masuk ke supermarket. Di mana ada saya, di situ ada Mama. Jadi kita seperti perangko. Mumpung saya masih liburan, belum kerja. Jadi kita masih bersama-sama.
Kita mau bayar bilnya di sini. Sebentar ya teman-teman, saya bayar bil dulu. Teman-teman, saya baru selesai bayar bil, jadi saya mau pergi cari-cari jeruk mandarin. Saya mau beli jeruk mandarin. Sebelum kita bercerita, saya mau beli jeruk mandarin dulu ya teman-teman. Saya suka makan jeruk mandarin kalau cuacanya sangat panas seperti ini. Semangka bagus, tapi saya suka jeruk mandarin, jadi kita mau cari jeruk mandarin mumpung saya ada di sini. Ini sectionnya buat beli baju-baju anak-anak, baju-baju, pokoknya baju-baju. Tapi kita mau pergi ke tempat makanan dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu ada di sebelah. Di manakah jeruk mandarin? Okay, I think on the other side like this. So just going to, oh yes, there. Ini dia jeruk mandarin. So we got to buy one. See that? Ini jeruk mandarin. Which one? Ambil satu. Yuk kita bayar yuk. Kita bayar aja dulu. Bayar ke mana? Ada jagung tuh teman-teman. Di sini jagung. Satunya 50 sen ya. 50 sen sepertinya 7 ribuan satu jagung. 7.000. Ya sekitar 7 ribuan lah. Hi dear, I like your makeup. You're welcome. Get these cards only, no cash, like that. Okay, thank you. Ini pegang dulu ini. Tadi kita bayar sendiri teman-teman. Select payment type. Ya, sudah. Resipnya. Yuk. Thank you for shopping at Walmart. You're welcome, mesin. Thank you for letting me pay by myself. Yuk. Hold on 1 second. That's only when I didn't get a chance to You play. have a Let me good finish. one. You too. Thank you. Jadi teman-teman, kita sudah selesai beli jeruk mandarin. Sekarang kita mau ke mobil, balik ke mobil. Mari kita melanjutkan perjalanan kita hari ini. Kemana ya? Sudah selesai masak. Kucing sudah dapat obat. Selesai bayar bil. Teman-teman lihat nih. Tempat parkirnya tuh 3 kali lipat besarnya daripada supermarket. Jadi kalau di sini mau buka supermarket atau toko-toko, bukan tempat untuk supermarket atau bangunannya yang dicari duluan, tetapi kita harus membeli tempat
yang bisa memuat banyak parkir mobil. Jadi tempat parkir itu yang paling penting. Kalau tidak, maka tidak bisa mendapatkan izin untuk membangun supermarket. Dan juga lokasinya. Lokasinya harus di lokasi yang untuk bisnis. Jadi kita juga tidak bisa membuka supermarket atau toko-toko di tempat di mana kita mau, tapi lokasinya harus di lokasi bisnis. Ini di daerah-daerah di mana ada toko-toko, ada restoran, ada pom bensin. Tapi lihat nih Walmart tempat parkirnya tuh jauh di sana. Sampai ke sana, teman-teman, sampai di batas yang jalan raya sana. Ini ribuan mobil bisa diparkir di sini. Karena ada truk yang 18 roda itu di sana. So, okay. So, teman-teman, sekarang kita sudah ada di mobil, saya dan Mama. Sudah selesai bayar bill. Tadi kita hanya beli jeruk mandarin. Dan saya tidak tahu kita mau kemana lagi. Masih mau jalan-jalan, putar-putar. Ikuti saya sambil jalan-jalan, sambil bercerita. Oke? Let's go. Sini ada perbaikan jalan, mudah-mudahan sudah selesai, jadi kita bisa lewat. Ternyata kita tidak bisa ke sana. Ternyata teman-teman, kita harus membelok. Kita harus berputar-putar, kita tidak bisa ke sana. Jadi saya harus membelokkan mobil ke sebelah sini. Ternyata jalannya masih tutup. Ternyata nah ini daerah pertokoan ya teman-teman. Ada supermarket di sebelah ini, ada supermarket, ada hotel biasa, bukan hotel berbintang. Ini hotel biasa. Ini ada supermarket namanya Lowe's. Ini ada satu lagi supermarket di sini tuh, Harbor Freight. Itu menjual kunci-kunci, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Itu di sini. Tuh. Apakah Anda bisa lihat teman-teman, ini tempat parkirnya. Di sana ada Chicken Express, makanan siap saji. Kita lanjut cari tempat, mau duduk-duduk sambil ngobrol. Ngobrol apa ya hari ini? Ini sangat panas di sini teman-teman. Sangat-sangat panas.
Itu ada truk 18 roda, 18 wheels. Kalau di sana tuh toko apa ya, ada toko sepatu, ada nails art, ada pet sense ya, untuk membeli makanan-makanan binatang, obat-obatan, dan selanjutnya. Pokoknya yang berhubungan dengan binatang-binatang peliharaan Anda, binatang-binatang kesayangan Anda. Itu ada KFC, ada motel, bukan hotel, motel ya, namanya Budget Inn. Ada McDonald di sebelah sana. Saya tinggal di kota perbatasan di antara 15 menit dari Texas. Saya tinggal di Oklahoma tapi di kota perbatasan. Jadi 15 menit atau 20 menit saya sudah ada di Texas. Tidak jauh-jauh. Itu ada Jack in the Box di sana, makanan siap saji. Ada beberapa restoran siap saji di sana. Fast food. Kita di sini harus pelan-pelan teman-teman, sesuai dengan kecepatan yang sudah diatur oleh aturan lalu lintas 35 miles per jam. Itu ada di sana. Kalau Anda lihat 35 ya, speed limit 35 miles an hour. Nah, di kanan kiri saya ini ada rumah-rumah yang sudah lama bangunannya, yang dibangun dulu-dulu. Masih seperti Victorian houses. Bangunan-bangunan zaman dulu itu lebih berkarakter ya teman-teman. Saya lebih suka, lebih berkarakter stylenya. Orang dulu itu desainnya lebih rumit ya teman-teman. Lebih rumit orang dulu. Ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Tadi ada kecelakaan mobil tuh. Mobilnya penyot-penyot. Ini agak macet karena di depan tadi ada mobil penyot di sana. Kita baru saja parkir di depan sebuah taman yang ada pohon-pohonnya, jadi kita mau duduk-duduk di situ, cerita-cerita sebentar sebelum balik ke rumah. Hai teman-teman, ini panas jadi kita di bawah pohon yang rindang. Sebelum ke rumah, mari kita ngobrol tentang suka duka tinggal di Amerika Serikat. Apalagi kalau perempuan yang datang bekerja di sini, sekolah di sini, ataupun menikah dan berkeluarga di sini ya. Yang mana duluan? Suka atau duka? Sukar sulitnya duluan atau yang gampang-gampangnya duluan? Yang gampang-gampangnya duluan ya teman-teman. Gampangnya begini. Gampangnya itu yang pertama, semuanya tinggal tekan tombol. Jadi kita tidak cuci pakaian, ya kayak di Indonesia kan ada mesin cuci. Tapi di sini tidak ada orang yang mencuci pakaian pakai tangan.
Jadi orang tidak menggubris untuk mencuci pakaian pakai tangan, karena yang pertama itu makan waktu, karena mereka sibuk, mendingan langsung dimasukkan ke mesin cuci dan dimasukkan ke dalam pengering. Dan jarang orang menyetrika pakaian, karena kalau baru keluar dari mesin pengering biasanya itu pakaiannya langsung shit, jadi tidak usah disetrika juga tidak apa-apa. Tapi kalau orang Indonesia kan sudah biasa kan harus setrika. Saya juga teman-teman, pakaian kerja saya harus disetrika ya, karena ada tulangnya. Orang Indonesia harus ada tanda setrikanya. Jadi saya di tempat kerja rapi-rapi sendiri. Jadi kalau walaupun saya sudah merantau, ingat teman-teman, kalau sudah merantau jangan lupakan kebiasaan baik dari Indonesia. Bagaimanapun kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita berbeda, dan berbeda itu berbeda dalam hal yang positif. Oke. So itu yang gampangnya, salah satunya itu semuanya sebab pakai tombol aja, udah. Kayak tadi saya pergi bayar bill ya, tidak perlu mengisi formulir, tidak perlu duduk mengantri. Saya pergi ke sana, ada mesinnya, saya tinggal tekan-tekan tombol, sudah ada nomornya sekian-sekian dan set, tidak sampai 5 menit sudah selesai. Nah, kemudian listrik di sini, teman-teman. Saya ingat lagi sekarang kita berbicara tentang listrik. Listrik itu tidak ada meteran ya, teman-teman. Jadi tidak ada batasnya. Mau pakai sampai beribu-ribu pun itu terserah kita, tapi nanti tagihan datang kita tanggung jawab sendiri. Jadi kita dibebaskan, tidak ada bilang meterannya 6.000 watt atau berapa, 1.000, 2.000, 3.000, tidak dibatasi. Bisa pakai sesuka hati. Yang penting Anda harus membayarnya. Jadi ya, tagihan listrik lumayan teman-teman. Kalau kita yang masyarakat menengah, tagihan listriknya 5 juta, 6 juta. Karena apa teman-teman? Yaitu saya bilang karena hidupnya gampang. Masak tinggal tek ya, pakai listrik kan. Oven tek pakai listrik. Pokoknya mau panas makanan, microwave tek pakai listrik. Karena itu di sini tidak ada pembantu ya teman-teman. Jadi kita mengerjakannya bisa sendiri. Nah itu gampang kan, karena dipermudah ya. Tapi kita juga harus membayarnya. Kemudahan-kemudahan itu harus dibayar. Bertani pun demikian ya teman-teman. Bertani kita tidak tanam padi satu-satu. Saya lihat di pertanian di sini ya, tanamnya ini pakai mesin. Jadi kita langsung lurus. Syuk, udah lurus tuh. Pohon kalau lurus-lurus. Yang ke begini, yang ke kiri ke kanan, pokoknya lurus lihat. Jadi rapi, benar-benar rapi. Nah itu dikerjakan pakai mesin tanam yang ada komputernya. Ya seperti itulah, pokoknya pekerjaan-pekerjaan di sini itu kebanyakan dipermudah dengan cara-cara seperti itu. Kemudian kita cari-cari informasi juga gampang ditemukan di Amerika Serikat. Itu yang bisa saya pikirkan untuk saat ini ya. Ada kemudahan-kemudahan. Oh, kemudian ada lagi teman-teman di sini. Kalau untuk pekerjaan yang biasa-biasa, iya. Untuk pekerjaan yang biasa-biasa itu gampang didapatkan. Jadi kalau Anda datang ke Amerika Serikat dengan visa kerja atau visa berkeluarga, itu gampang cari kerja. Kerja di McDonald bisa, kerja di restoran-restoran fast food, itu gampang teman-teman, dan tidak dibatasi usia. Di sini tidak ada diskriminasi. Mau orang tua umur 90 kek, mau orang yang tidak ada kaki kek, tidak ada tangan kek. Pokoknya semuanya kalau kasih masuk lamaran harus diterima. Mau berkulit hitam kek, belang-belang kek, pokoknya yang abu-abu semuanya diterima. Karena apa? Kalau ada yang melaporkan mereka tidak diterima karena diskriminasi, maka tempat kita melamar kerja itu, restoran atau apapun tempat kita melamar kerja itu akan diperiksa oleh pemerintah. Kenapa kamu racist? Kenapa kamu mendiskriminasikan orang-orang yang mau bekerja? Jadi kalau Anda datang ke sini jangan takut. Pekerjaan yang biasa-biasa itu gampang didapat. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain kalau kita punya skill, kalau dulu ijazah kita itu dari Indonesia itu dipersulit. Tapi sekarang mereka sudah punya list di komputer. Misalnya kalau Anda lulus sarjana itu Anda melamar. Saya tidak tahu ya ini berlaku di seluruh Amerika Serikat, tetapi saya mengalaminya. Anda melamar pakai ijazah sarjana ya. Kalau dulu itu tidak dipakai ijazah sarjana kita di sini. Alasannya itu alasan standarnya.
Tapi sekarang mereka sudah mengakui. Hanya tinggal mereka lihat bukan dari kampus abal-abalan ya teman-teman. Kalau kampus itu ada listnya di komputer mereka, misalnya Universitas Indonesia kan, yang kampus-kampus yang seperti itu kan, itu bisa. Tinggal kita mendaftar, ada tempat mendaftar. Setelah kita melamar, mereka suruh kita mendaftar ijazah kita bisa translate, disahkan dan bla 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 bla. Nanti ada aturannya. Dan itu kita bisa dipekerjakan. Nanti setelah kita masuk di tempat-tempat kerja seperti itu, misalnya tempat-tempat kerja kayak pegawai negeri kayak gitu-gitu, guru, itu kita nanti diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, kecuali satu, kalau perawat harus sekolah, teman-teman. Tapi kalau jadi guru, itu nanti ada, kita dikasih kelas, ujian, ambil ujian, pokoknya standar semuanya yang mereka tentukan. Kalau kita lulus, boleh masuk. Asalkan kita belajar dan kita lulus ujian itu, kita boleh masuk sebagai guru. Nah, di kantor. Dan bahasa Inggrisnya kita juga harus, kalau datang di sini kan kita harus belajar bahasa Inggris teman-teman. Tidak sampai bertahun-tahun lah, kecuali kita idiot teman-teman. Tapi kalau yang tidak idiot ya tidak masalah. Kalau Anda mau belajar pasti, di mana ada kemauan, itu orang Indonesia tuh saya suka. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau ada kemauan, lanjutkan kemauan Anda dengan tindakan, berusaha, pasti ada jalan keluar. Di Amerika Serikat mencari pekerjaan tidak terlalu sulit, tidak dibatasi umur, tidak dibatasi oleh kulit, atau kalau di Indonesia kan kalau pegawai bank harus tinggi kan. Saya tidak pernah lulus teman-teman di Indonesia. Untuk jadi perawat saya tidak pernah lulus, tapi di sini saya pernah jadi perawat. Tinggal saya sekolah saja saya bisa jadi perawat. Dan saya gonta-ganti pekerjaan itu bisa karena saya masuk latihan ini lagi. Jadi saya berpikir, kenapa harus satu? Biar supaya saya bisa belajar lebih banyak. Begitu. Saya pernah di bagian keuangan, saya pernah jadi perawat, sekarang saya jadi guru. Jadi tidak masalah teman-teman, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. So, itu suka-sukanya hidup di Amerika Serikat. Nah kita datang di poin yang kurang enak teman-teman. Duka-dukanya atau kesulitan-kesulitan, sukar-sukar sulitnya hidup di Amerika Serikat. Apalagi dalam tanda kutip perempuan ya. Kita kan perempuan di Indonesia itu kan dihormati teman-teman. Suami bawa mobil, kita duduk manis di sebelah. Suami bawa motor, kita duduk manis di belakang kan. Di sini tidak. Kita harus belajar menjadi perempuan yang independen. Kita harus belajar bawa mobil sendiri. Karena kalau suami pergi kerja, pulangnya sore, siapa yang mau antar kita untuk belanja makanan? Kalau anak sakit, anak sekolah, kita harus sendiri. Kalau di kota-kota besar itu masih ada bis teman-teman. Tapi kebanyakan di Amerika Serikat itu, kalau pakai kendaraan umum kemana-mana tidak akan sampai-sampai, apalagi pakai sepeda tidak akan sampai karena jauh. Amerika ini luas, jadi kita harus belajar menyetir sendiri. Nah di sini menyetirnya itu harus dari sebelah kanan. Nah, ini yang bikin saya pernah mengalami kesulitan karena saya mengingat menyetir dari sebelah kiri, selalu dari sebelah kiri. Di awal-awalnya seperti itu, tapi lama-lama terbiasa. Nah untuk belajar menyetir itu kita harus ujian. Ujiannya itu dikasih buku, teman-teman. Jadi waktu saya tiba di sini masih bego, masih tidak tahu apa-apa, belum tahu menyetir dari kanan, itu dikasih buku, teman-teman. Kita harus baca buku. Kemudian baca buku, kita pergi ke DMV, itu di kantor polisi. Terus kita ujian tulisan. Kalau lulus ujian tulisan, kita dikasih SIM sementara. Nah kalau kasih SIM sementara bukan berarti suka-sukanya kita bawa mobil, tidak. Kita menyetir mobil tapi harus ada seseorang di samping kita yang mempunyai SIM. Jadi kita masih sementara, yang di samping kita itu harus mempunyai SIM. Jadi kalaupun kita di stop oleh polisi, itu aturannya di sini. Oh teman saya di samping saya ada SIM, jadi kita belajar seperti itu. Jadi waktu itu saya belajar, kadang-kadang saya bawa mobil, suami saya di sebelah saya atau ada teman-teman saya di sebelah saya, mereka semua sudah ada SIM dan bla 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 dan bla bla bla. Itu many years ago, so I don't want to think about that's too complicated. So dan setelah kita merasa sudah menguasai
jalan dan tanda-tanda lalu lintas, karena di sini banyak garis-garisnya, banyak lukisannya di jalan, belok ini. Jadi setelah kita menguasai itu, kita ke kantor polisi lagi, DMV lagi, Departemen Motor Vehicle ya, tapi di situ ada polisi. Kita bikin appointment, kita mau ujian praktek. Nanti polisi duduk di samping kita, belok kiri, belok kanan, berhenti, parallel parking. Nah, di situ dia udah bawa kertas, jadi lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, kalau nilai kita kurang dari 70, kita tidak akan lulus. Jadi kita akan ulangi lagi, disuruh pulang, latihan lagi mengemudi pakai SIM sementara. Sampai kita bisa, baru kita benar-benar lulus. Dan memang kita lulus, dan oke, kita dikasih SIM. Oke, itu cuman satu. Jadi ribet ya teman-teman, kalau mau udah dari sebelah kanan, pakai ujian tulisan lagi, pakai baca buku bahasa Inggris lagi. Tapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. So, jangan khawatir, kalau Anda mau, pasti bisa. Kemudian kita pasti kangen makanan Indonesia. Ya. Di sini ada teman saya telepon saya dari Las Vegas. Wih, di sini kok garamnya rasanya beda ya. Gulanya juga rasanya beda. Aduh, aku mau pulang aja. Nah, jadi susah teman-teman. Saya di sini cari masako dulu. Masako, teman-teman. Saya sampai kurus. Karena apa? Awal-awal saya datang itu, saya kurus. Bukan karena apa? Bukan karena kekurangan makanan. Karena lidah saya ini harus belum dilatih untuk makan makanan di sini. Kejunya itu beda rasanya dengan keju Indonesia. Susunya juga beda. Akhirnya ada orang Indonesia yang bilang, nih alamat, kamu pergi beli. Tahu tidak teman-teman? 1 jam 40 menit dari rumah saya untuk bisa mendapatkan makanan Indonesia. Jadi setiap kali saya mau belanja untuk masak, mau beli bumbu rendang, mau beli serai, mau beli lengkuas, mau beli ketumbar. Kadang-kadang ada di toko-toko Meksiko, tapi sekalian aja kita jalan ke supermarket Asia. Dan di sana itu ada bumbu Chinese, ada bumbu Vietnamese, ada bumbu Indonesia, ada bumbu India, dan segalanya. Jadi ada biskuit selamat, ada Indomie seleraku. Dulu baru pertama kali masuk ke supermarket itu, teman-teman bayangkan. Saya beli Indomie goreng 6 dos. 6 dos teman-teman, 6 dos yang besar. Saking yang aduh, terasi. Saya pernah bertengkar dengan orang di dalam supermarket itu cuman karena cari terasi. Dia tidak mengerti karena dia orang Chinese, saya orang Indonesia. Kita berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Anda tahu bahasa Inggris saya pasti ada dialek Indonesianya. Kalau orang Chinese kan, kalau fried rice kan fried rice. Jadi saya tidak mengerti dia bilang apa. Saya berusaha untuk mengerti, akhirnya ada orang Indonesia yang bilang, "Ibu mau cari apa?" Dia omong pakai bahasa Inggris, saya bilang dalam bahasa Inggris, "I'm looking for terasi." Nah, dia tahu loh, ibu orang Indonesia ya? Iya, dari tadi saya bilang, kamu kan mukanya juga sama seperti dia, seperti Chinese. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Mulai dari itu kita temanan, teman-teman. Jadi seperti itu, kita kangen makanan Indonesia. Kemudian kita dituntut hidup independen, as an independent woman. Jadi tidak lagi seperti Tuan Putri di Indonesia. Kalau saya bisa kembali ke masa kecil, kalau saya tahu bahwa nanti di masa depan saya akan tinggal di Amerika, maka saya akan menyuruh orang tua saya untuk mendidik saya dengan sangat keras dan bekerja seperti perempuan di sini, teman-teman. Perempuan di sini ini tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Karena apa? Mereka bekerja, mereka sangat independen. Pokoknya mereka seperti sudah tidak membutuhkan pertolongan dari para suami. Jadi akhirnya kita di sini kita dituntut seperti itu. Bukan dituntut, tapi mau tidak mau kita harus begitu. Suami kerja, kita harus mengurus segala tetek bengek kita sendiri, teman-teman. Mau cari kerja juga harus lamar kerja sendiri, mau urus SIM juga harus pergi sendiri, semuanya harus sendiri, mau belanja juga harus sendiri, semuanya harus sendiri. Jadi kita harus mandiri. Nah, kalau kita mau seperti nyonya-nyonya di Indonesia, jangan datang ke Amerika, teman-teman. Jangan datang ke Amerika. Di Amerika itu tidak ada pembantu. Pembantu harganya mahal.
Satu hari mereka membersihkan rumah, berapa jam, itu lebih dari 1 juta. Tapi kalau kita mempekerjakan seseorang, kita harus membayar asuransi kesehatannya. Jadi kita biasanya pakai tenaga lepas aja, orang-orang yang bekerja serabutan membersihkan rumah. Ya udah, kamu datang aja. Ini 1 hari bersihkan rumah saya udah terlalu kotor, $100. Nah, sekitar 1.400.000, 1.500.000 seperti itu. Itu 1 hari, teman-teman. Nah, jadi tidak ada pembantu. Jadi kita harus bekerja sendiri. Kemudian saya mau tanya ke teman-teman, do you ever feel lonely in the crowd? Apakah Anda pernah merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian? Nah, itu yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak gedung-gedung tinggi, banyak mobil di jalan, banyak orang, tapi Anda merasa sendiri. Pernahkah Anda merasakan itu? Kalau Anda tidak kuat dengan itu, jangan datang ke Amerika. Karena seringkali kita merasa sendiri, tidak ada pertolongan. Orang Amerika itu orangnya cuek. Tetangga, lulu gua. Tetangga tidak pernah bilang, hai, selamat pagi. Rumahnya dikunci, teman-teman. Rumahnya dikunci. Jadi kita kalau mau ada apa-apa yang kebakaran atau apa, bukan ketuk pintu tetangga, bukan. Call 911 emergency number. Jadi tetangga tidak ada urusan dengan kita. Lu mau sakit kayak mau apa ya, telepon ambulans aja kan. Kalau ada perkelahian di rumah, telepon polisi aja. Saya tidak mau tahu dengan urusan Anda. Itulah Amerika Serikat. Ini udah jam berapa ya? Hal terakhir nih yang saya mau bilang. Tapi orang Amerika itu baik hatinya di sini, teman-teman. Kalau di rumah dia tidak bertetangga, dia tidak mau tahu menau dengan kita. Tapi kalau Anda ke supermarket atau di jalan raya, ke gereja, ya tempat-tempat umum, hi, how are you? Nice to meet you. Hi, you have a good day. Hi, you have a blessed day. Hi, have a good one. Mereka tidak kenal kita, tapi mereka itu bertegur sapa. Tapi itu di tempat umum, kalau tetangga tidak. Jadi tunggu, kalau mau tegur tetangga, mumpung kalau ketemu di supermarket. Hi, how are you? Long time no see. Hi. Kayak gitu. Nah, mereka ramah sebenarnya, tapi kebudayaan mereka itu mengajarkan mereka, itu sudah dari turun-temurun, teman-teman, tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Jadi mereka tidak mau mencampuri urusan tetangga. Tapi kalau say hi, oh no, mereka number one, teman-teman. Kalau kita belanja, kasirnya, hi, how are you? Hi, oh I like you this, oh I like your earring, oh I like your ring, oh I like your smile. Oke. Jadi mereka sebenarnya ramah, cuma mereka cuek karena memang kebudayaan mereka, tradisi mereka sudah seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang sudah jam 1.05 tengah hari, udah tambah panas di sini, saya udah berkeringat, teman-teman. Saya pamit ya, kalau sebentar video saya selesai di mana berarti video saya selesai ya. Saya pamit dengan cerita-cerita saya. Semoga teman-teman sehat walafiat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dimana sekarang Mama di sini ya. Mama baru sampai 2 minggu lalu. Jadi di mana ada saya, di situ ada Mama. Saya bawa kemana-mana karena saya belum masuk kerja. Oke teman-teman. See you on my next video. God bless you. Bye.